Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus menyertai kami. Anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu meski dengan singkat. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, perenungan kita pagi hari ini saya sebut dengan firman sebagai cermin. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika seseorang bercermin, ketika kita datang bercermin, atau ketika siapapun bercermin, kita akan ke cermin untuk melihat apakah ada dandanan kita yang salah. Apakah ada kekusutan di baju yang kita kenakan. Atau mungkin ada make up yang berlebihan yang kita pakai dan lain sebagainya. Nah saudara, tidak ada orang yang datang ke cermin, kemudian hanya melihat cermin, dan ketika dia melihat ada banyak kekacauan, ada banyak kekusutan, tapi dia tidak peduli, dia pergi begitu saja. Tidak. Saudara-saudara, kita pergi ke cermin untuk melihat apakah ada yang salah dengan dandanan kita, saudara-saudara. Nah, di dalam pengertian tertentu, Alkitab adalah cermin, saudara-saudara. Membaca dan mengetahui Alkitab itu tidak cukup. Membaca dan memahami mengenai kebenaran itu tidak cukup jika kebenaran itu tidak memperbaiki dandanan karakter kita atau dandanan perilaku kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, seseorang yang membaca Alkitab, kemudian dia memahami Alkitab, memahami kebenaran itu, tetapi dia tidak melakukannya, dia sama seperti seorang yang bodoh. Datang ke depan cermin, bercermin, dan dia tahu ada banyak kekusutan, ada banyak dandanan yang keliru, rambutnya compang-camping tetapi tidak diperbaikinya. Demikian pula dengan orang yang memahami, yang membaca firman Tuhan, namun tidak melakukannya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jika kita tahu kebenaran firman Tuhan, jika kita memahaminya, dan jika kita tahu bahwa berdasarkan firman Tuhan kehidupan kita ada yang salah, kita berdosa, kehidupan kita rusak di sana sini. Maka kalau kita enggan memperbaiki hidup kita sama seperti orang bodoh tadi. Meskipun kita bercermin, tapi hidup kita tidak kita perbaiki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cermin di dalam hidup kita berfungsi untuk memperbaiki. Demikian juga firman berfungsi untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau ada kehidupan atau dandanan karakter kita yang tidak tepat atau kehidupan kita yang tidak benar, maka dengan firman, bercerminlah pada firman. Firman akan mengubahkan kita. Yang penting bukan hanya memahami, tetapi kita menghidupi firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah sulu dan pelita bagi langkah kaki kami. Jika tanpa firman-Mu kami tersesat, hidup kami tidak teratur dan tidak tertata. Kami membutuhkan Tuhan menolong kami agar kami mampu menghidupi firman Tuhan. Sehingga bukan hanya kami baca dan kami pahami, tetapi kami hidupi agar hidup kami berubah.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari ini saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadikan firman sebagai cermin mengubah hidup kita. Amin.